Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Halilatul Nuzula sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Dina Sabila, saya dari kelas B Indralaya Teknik Kimia dengan NIM 0303 1282 1260 88. Pada video ini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Media Sosial TikTok sebagai Sarana Edukasi Keterampilan Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa Kaum Generasi Z. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai teknologi dan internet. Seperti kita tahu bahwa perkembangan internet mulai memasuki Indonesia itu pada tahun 1990-an, dan hingga saat ini internet selalu berkembang hingga pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan peringkat ke-6 pengguna internet terbesar di dunia. Nah, di mana dari setengah pengguna internet di Indonesia ini adalah kaum digital native. Selanjutnya kita akan membahas mengenai digital native dan juga Gen Z. Digital native sendiri adalah generasi yang lahir bertepatan dengan ditemukannya teknologi. Selanjutnya adalah Gen Z, yaitu generasi pertama yang mengenal teknologi setelah mereka lahir. Di sini kita bisa lihat bahwa digital native dan Gen Z memiliki kesamaan, di mana pada saat mereka lahir, generasi ini sudah berinteraksi langsung dengan yang namanya teknologi. Sehingga kemudahan yang diberikan oleh teknologi memberikan karakter tersendiri dalam Gen Z, di mana karakter Gen Z ini cenderung dimanjakan oleh teknologi, yang menjadikannya sebagai pecandu teknologi, terutama internet. Selanjutnya kita akan membahas masalah di sini. Yang pertama adalah lemahnya pemahaman mahasiswa yang tergolong Gen Z dalam keterampilan bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Kenapa bisa diperoleh hasil seperti ini? Karena pada suatu penelitian oleh Muhammad Jalal pada tahun 2019 dengan judul Problematika Kesalahan Bahasa Indonesia pada penulisan skripsi mahasiswa Universitas Airlangga, diperoleh banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bahasa Indonesia. Adapun kesalahannya, yang pertama adalah kesalahan ejaan, kesalahan diksi, kesalahan struktur kalimat, kesalahan koherensi, kesalahan penyusunan paragraf, dan juga kesalahan logika kalimat. Nah, sehingga dari masalah yang timbul ini, kita memerlukan suatu media pendukung yang menarik bagi generasi Z untuk mendapatkan edukasi bahasa Indonesia. Yang ironinya bahwa bahasa Indonesia ini sejak kita SD dulu, bahkan hingga kita sekolah menengah atas itu selalu diajarkan. Namun ketika saat ini mahasiswa masih saja tidak memahami keterampilan bahasa Indonesia secara maksimal. Nah, maka dari itu upaya apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya berpendapat dengan memanfaatkan karakter generasi Z yang tergantung pada internet, kita dapat menggunakan suatu media sosial yang dapat membantu generasi Z untuk menggali dan lebih mendalami lagi tentang bahasa Indonesia, yaitu adalah media sosial TikTok. Nah, untuk itu apa sih media sosial TikTok? Jadi media sosial TikTok ini adalah layanan jaring sosial berbagi yang menggunakan video durasi pendek antara sekitar 15-5 menit sebagai media untuk menangkap dan menyajikan kreativitas, pengetahuan, dan lain-lainnya. TikTok sendiri diciptakan pada tahun 2016 oleh Zhang Yimin dan dimiliki oleh ByteDance, perusahaan teknologi yang berpusat di Beijing, China. Nah, di mana TikTok ini merupakan media sosial paling populer hingga saat ini. Selanjutnya, mengenai pemanfaatan TikTok sebagai media edukasi bahasa Indonesia. Nah, dengan fitur berbagi konten yang disediakan oleh TikTok, ini menjadikan TikTok berpotensi sebagai sebuah sarana edukatif seputar bahasa Indonesia. Setelah itu didukung dengan banyaknya content creator yang membuat sebuah video mengenai pembelajaran edukatif bahasa Indonesia. Tentunya ini sangatlah menguntungkan bagi Gen Z yang suka bermain sosial media. Yang mana kita tahu bahwa saat ini sebagian besar waktu Gen Z itu seringkali mereka manfaatkan untuk menjelajah di sosial media. Sehingga ketika kita memberikan suatu edukasi dalam bentuk sosial media, tentu mereka akan lebih tertarik karena bisa kita bilang sudah seperti makanan mereka. Nah, untuk itu ada pula beberapa konten kreator TikTok yang mengedukasi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Ira Almira, yaitu seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang memiliki pengikut kurang lebih 700.000 pengikut. Tentunya jumlah yang sangatlah banyak.
dan kerap kali membagikan fakta-fakta ilmiah tentang cara menulis karya ilmiah dan juga skripsi tentunya. Selanjutnya adalah J. Luvina, adalah seorang penulis novel yang memiliki pengikut kurang lebih 28.000 pengikut di TikTok. Nah, di mana pada konten yang disajikan oleh beliau adalah berupa konten-konten terkait WEBI, kosakata baru KBBI, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah konten creator TikTok Tias Puspitasari, adalah seorang penulis sekaligus editor novel yang memiliki kurang lebih 50.000 pengikut di TikTok dan selalu aktif setiap hari untuk membahas informasi tentang kebahasaan, tentang cara mengasah kemampuan berbahasa Indonesia di depan publik, cara menulis karya tulis ilmiah dengan benar, dan edukasi bahasa Indonesia lainnya. Tentunya dengan adanya media content creator ini akan membantu sekali bagi Gen Z untuk mendalami lebih lagi pemahaman mereka terhadap bahasa Indonesia. Nah, di akhir ini saya akan membacakan kesimpulan dari esai saya, yaitu pemberdayaan media sosial TikTok sebagai sarana edukatif bagi mahasiswa generasi Z memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman mengenai bahasa Indonesia. Dengan beragam fitur menarik dan kemudahan dalam pengoperasian ditawarkan oleh TikTok, menjadi gaya magnet tersendiri bagi kaum Gen Z yang terikat dengan teknologi. Pemanfaatan media sosial TikTok dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas TikTok dalam meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai esai saya yang berjudul Media Sosial TikTok sebagai Sarana Edukasi Keterampilan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa kaum generasi Z. Saya harapkan semoga esai ini bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Khalidatun Nuzula, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.